Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Ya, pagi ini kita akan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dari apa yang kita pelajari sepanjang bulan ini, yaitu berbuah. Berbuah, seorang murid yang berbuah. Dan dalam minggu-minggu ini kita bicara tentang berdampak. Bagaimana buah itu berdampak. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa Alkitab jelas menyatakan kepada kita, buah kita itu harus banyak. Karena ketika berbuah banyak, maka kita disebut dengan murid-muridnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya sedang berada di Lembah Baliem ya, di Papua, Gunungan, Papua Pegunungan. Ini puji Tuhan ada Starlink di sini, jadi bisa join di dalam doa pagi ini. Tapi kemarin saya memang tidak bisa join karena tidak ada signal yang apa yang tetap bagus gitu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa hidup kita ini harus jadi dampak. Bagaimana kita expanding our impact, memperluas dampak dari kehidupan kita. Nah, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Alkitab bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berpadanan dengan ayat emas kita di bulan ini, dalam Yohanes ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah disebut dengan murid-muridku. Nah, dalam kitab Matius ini juga dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan Kristus ada di dunia ini, dia menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Tidak ada kata lain yaitu memuliakan Bapamu yang di sorga. Dia mengajarkan tentang segala kemuliaan layak dipersembahkan hanya bagi Allah. Kamu adalah terang, kamu adalah garam, kata firman Tuhan. Namun kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Namun juga kalau kamu adalah terang tapi ditaruh di bawah gantang, tidak akan berdampak apapun. Ya. Jadi kita ini jelas Bapak Ibu, kita pasti berdampak. Katakan amin. Hidupmu pasti berdampak. Namun sebagai terang, kamu harus ditaruh jangan di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian. Kita ini adalah garam, jangan tawar. Supaya kita ini berdampak hidupnya. Katakan amin Bapak Ibu. Pertanyaannya di awal ini, apakah engkau hidupmu sudah berdampak? Atau hidupmu hanya berbuah sedikit sehingga kita tidak memuridkan orang lain, hidup kita cuma cukup-cukup untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan itu karena kita akan diberkati untuk berdampak dan menjadi berkat. Itu rancangan Tuhan sejak semula. Itu sebabnya dia berkata, kuasailah bumi ini, berkuasalah atas bumi ini. Ya, dia berkata, kelola dan usahakanlah bumi ini. To keep it and dress it. Nah, saya berulang-ulang katakan ini. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa hidupku ini berguna. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu dia. Tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Apa katanya? Jadi bukti kebesaran-Mu. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Rasa percaya kita dulu, Bapak Ibu. Karena ketika kita percaya, kita akan taat. Berulang-ulang saya ucapkan ini. Jadi, kita harus berdampak. Nah, dengar baik-baik, Bapak Ibu. Barack Obama bilang begini, perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain. Kita adalah perubahan yang kita cari. Katakan amin. Seberapa banyak kita menunggu-nunggu perubahan? Gembala sih begini, dia sih begini. Suamiku begini, istriku begini. Siapa lagi? Kita selalu menyalahkan orang lain. Tapi Barack Obama sendiri dia bilang gini, ya ini Barack Obama ya, ini berpadanan dengan firman. Saya tahu dia dapat ini dari firman Tuhan. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain. Kitalah adalah perubahan yang kita cari. Jangan cari perubahan di diri orang lain. Berubahlah Bapak Ibu. Dan ketika kita berubah, kita pasti berdampak. Ketika kita berubah, Tuhan sendiri yang memproses hidup kita. Ketika kita nggak berbuah, Dia sendiri yang akan menggunting dahan-dahan, daun-daun yang kering. Maka kita mengalami perubahan. Dan ketika kita berubah, kita menghasilkan buah. Orang akan mencari kita dan melihat kita. Dan orang lain akan mengalami perubahan. Tapi kata kuncinya, perubahan tidak dimulai dari orang lain. Perubahan dimulai dari dirimu sendiri. Jangan pernah salahkan orang lain. Jangan menunggu orang lain berubah. Kita adalah perubahan yang kita cari. Katakan amin Bapak Ibu. Karena seringkali kita mulai mencari-cari di mana ini. Bapak Ibu, semua itu datang dari dalam bukan dari luar. Ya, dari Kristus yang ada di dalammu. Kalau engkau ataupun kita tidak pernah mau mengizinkan Dia bekerja dari dalam diri kita, maka kita nggak akan pernah melihat perubahan di sekeliling kita. Bahkan ketika orang berubah di sekeliling kita, kita tetap merasa bahwa orang-orang itu nggak berubah. Padahal kita yang tidak berubah. Bapak Ibu bisa ngerti? Ya? Bisa mengerti apa yang saya maksud? Orang lain sudah berubah. Tapi ketika hidupmu nggak pernah ikut masuk dalam perubahan yang dari dalam itu, engkau akan melihat orang lain nggak pernah berubah. Ayo kita berubah. Dimulai dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal saya mau sampaikan. Kunci untuk menjadi dampak, kunci dari perubahan. Yang pertama, being before doing. Dampak dimulai dari identitas yang benar. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ini yang saya bacakan tiap pagi untuk kita. Ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya katanya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama sadari Bapak Ibu, Kristus diam di dalam aku. Firman-Nya tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam firman-Nya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu pasti berbuah. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi miliki pengertian yang benar dulu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan situasi. Jangan salahkan keadaan Bapak Ibu. Saya kemarin masih ada di Papua Tengah ya. Di Papua Tengah kami mengalami banyak hal yang saya pelajari ya. Camp anak-anak muda, kami melihat pelayanan di penjara. Saya melihat pribadi bahwa orang itu tidak pernah menyadari bahwa dia dikasihi. Itu yang paling masalah. Orang itu merasa tertolak, orang-orang merasa dibenci, tidak pernah mengizinkan kasih yang ada dalam dirinya itu untuk terekspresi sehingga hidupnya berdampak. Selalu menuntut sesuatu padahal dia punya semuanya. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi being before doing, dampak selalu dimulai dari identitas yang benar. Ketika engkau menyadari siapa dirimu di hadapan Allah, ketika engkau menyadari siapa dirimu ketika engkau diciptakan terlahir di bumi ini, tidak mungkin Tuhan menciptakan engkau untuk tidak berguna. Ketika engkau tahu engkau pasti berguna, maka engkau mengalami perubahan dan engkau pasti berdampak. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, beyond solo ranger. Dampak diperkuat oleh komunitas yang otentik.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu adalah ranting-rantingnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Banyak. Kita ini ranting-ranting. Dan buah itu lahir ada di ranting Bapak Ibu, bukan di pokok. Ya, Yesus pokoknya, kita ranting-rantingnya. Dan buah itu dari kita ini ranting. Nah, ranting-ranting ini harus bekerja sama Bapak Ibu. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan 12 kalau Bapak Ibu baca. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Jika seorang dapat dikalahkan, maka dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita ini harus ada di komunitas yang tepat. Makanya Bapak Ibu, salah satu komunitas yang kita bangun tentunya adalah di KGP ini. Kita ini dari kota-kota, berbagai kota. Kami di BR02 itu dari berbagai kota. Tapi tiap pagi kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menguatkan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau setia, jujur dari hati, bahwa apa yang kita kerjakan di KJP ini, banyak orang merasa merasa ini capek lah, lelah lah, mengurangi jam tidur lah, kayaknya terlalu agamawi gitu ya. Tapi saya mau bilang ini komunitas yang tepat. Nah, selain itu di gereja kita masing-masing kita juga punya komunitas. Ya, di KGC Jakarta hanya 1 bulan itu 2 kali. Itu pun masih banyak yang tidak mau hadir. Kenapa Bapak Ibu? Setelah tidak mau hadir lalu bilang, wah di gereja nggak ini, nggak ini. Kenapa? Kenapa orang jadi merasa tidak diperhatikan? Karena tidak berubah dari dalam. Ini yang saya bilang tadi, orang lain sedang berubah. Tapi ketika dirimu tidak mau berubah dari dalam, maka engkau akan bilang nggak ada perubahan. Karena menolak perubahan itu, menolak untuk berdampak. Jadi dampak diperkuat oleh komunitas yang otentik. Otentik itu maksudnya kita yang menceburkan diri kita dalam komunitas yang ada, bukan kita memilih-milih mau sana mau sini, Bapak Ibu. Ayo ya, karena Alkitab berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Jika seorang dapat dikalahkan, maka dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yang ketiga, Bapak Ibu, faith in action. Dampak diwujudkan dalam pelayanan yang relevan. Amin ya Bapak Ibu ya. Selalu ya, dampak diwujudkan dalam pelayanan yang relevan. Faith in action. Kita harus membuktikan iman kita dengan perbuatan. Yakobus 2:17 berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang tahu firman, tapi nggak mau berubah dari dalam dirinya. Sehingga mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, hebat di dalam, hebat melayani di mimbar. Tapi menyalahkan orang lain juga hebat. Ya, menuduh orang lain. Kita nggak boleh lakukan itu Bapak Ibu. Kita harus bertobat, kita harus tahu iman kita ini harus menjadi kenyataan. Dan iman itu adalah kenyataan sebetulnya. Ya, karena Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu, yang tidak kita lihat. Tapi ketika kita beriman itu nyata, Bapak Ibu. Dan ketika kita melangkah, baru mata kita terbuka. Iya benar. Oh iya benar. Itu dia. Demikian juga halnya dengan iman. Iman itu jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka imannya ada. Tapi imannya adalah mati, Bapak Ibu. Jadi dampak diwujudkan dalam pelayanan yang relevan. Ayo kita melihat banyak orang-orang yang perlu kita layani di sekeliling kita. Ya, banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan orang-orang akhirnya menyesal bertemu ataupun berteman dengan kita. Ada orang-orang menyesal mengenal kita. Itu sangat-sangat membahayakan Bapak Ibu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita cuma bisa ngomong tapi tidak dilakukan. Nah, jadi faith in action, dampak diwujudkan dalam pelayanan yang relevan. Yang keempat, faithfulness over fame, dampak diukur dengan kesetiaan, bukan skala. Kita ini doa setiap hari. Ya, Tuhan selalu mengukur dengan kesetiaan hatimu gitu.
bukan dengan banyaknya jemaat, bukan Bapak Ibu. Walaupun kita berdoa Tuhan tambah-tambahkan jiwa yang menjadi percaya. Tapi orang kan suka euforia dengan jumlah gereja-gereja besar, gedung-gedung besar. Saya tidak menyalahkan itu tidak salah. Tapi kadangkala bahkan seringkali yang terjadi adalah orang mengukur dari, wah rame ya, begitu. Rame sekali. Matius 25 ayat 21 berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan itu menuntut kesetiaan. Ya, bukan menuntut jumlah, bukan Bapak Ibu. Yang diberi 1 talenta, yang diberi 2 talenta, yang diberi 5 talenta. Dengar-dengar baik-baik Bapak Ibu. Itu sama di mata Tuhan. Tapi yang dikasih 1, dia malas melihat yang 1 ini karena kecil dia lihat. Cuma segini. Tuhan itu Tuhan yang jahat, yang mengambil daripada yang bukan miliknya. Waduh, Tuhan itu jahat. Tapi yang 2, dia juga mungkin agak sedikit-sedikit malas, cuma 2, tapi tetap dikerjain dan jadi 4. Tapi kalau Bapak Ibu baca, ya dalam Alkitab jelas dikatakan, yang diberi 5 bersegera. Dia segera menggandakan uang itu, memutar uang itu, talenta itu, sehingga yang 5 jadi 10. Nah, Alkitab bilang gini, kepada yang mempunyai, apapun yang kepada yang mempunyai akan ditambah-tambahkan, akan diberi. Tetapi kepada yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa yang diambil daripadanya, Bapak Ibu? Kenapa diambil daripadanya? Nggak punya apa-apa tapi diambil. Karena nggak setia. Jadi Tuhan mengukur kesetiaan kita. Setia Bapak Ibu. Saya udah bilang di KJP ini saya memperhatikan. Ada yang masuk jam mulai terlambat-terlambat. Tapi ada juga yang suami-suami istri yang saya setelah tanya gitu ya. Oh iya kami masuk di awal 1 akun dulu. Pakai akun istri saya. Nanti setelah breakout room baru pisah. Karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi ada juga yang saya lihat, masuknya jam berapa gitu ya. Setelah jam pukul 5 waktu Indonesia Barat lewat 15, lewat 20 begitu. Ya, ayo yuk Bapak Ibu, dari hal-hal yang kecil kita mau berubah. Kita mau berubah ya, kecuali memang ada signal-signal yang nggak bisa, ada yang keluar masuk, ya kita memang eh, eh, memaklumi hal itu. Tapi ayo setia. Bangun lebih pagi, cari Tuhan, kerjakan tugas kita dengan baik, sekecil apapun itu Bapak Ibu. Ya, dampak diukur dari kesetiaan, bukan dari skala. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita mengukurnya? Memperluas dampak melalui kedalaman hubungan dengan Kristus. Yang pertama ke dalam Yesus. Yang kedua memperluas dampak melalui integritas dalam dunia digital kita yang kita punya. Handphone kita, apakah kita menggunakannya dengan benar Bapak Ibu? Apakah kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik? Ayo ya. Kemudian memperluas dampak melalui pelayanan kasih yang nyata dan relevan. Maksud saya dalam pelayanan yang nyata dan relevan ini, kita melihat orang-orang di sekeliling kita, layani mereka Bapak Ibu. Kemudian memperluas dampak melalui kolaborasi, bukan kompetisi. Kita berkolaborasi satu dengan yang lain. BR-BR yang satu dengan BR yang lain saling mendoakan. Komsel-komsel kita saling mendoakan. Dalam komsel kita juga jangan ada spirit kompetisi. Tapi yang kita bangun adalah spirit kolaborasi. Bersama-sama menuai di akhir zaman ini untuk kemuliaan Allah. Dalam hal itulah Bapakku dipermuliakan, kata Yesus, yaitu ketika kamu berbuah. Maka kamu berbuah banyak, maka kamu menjadi murid-muridku. Nah, Steve Jobs bilang begini Bapak Ibu, hidup ini singkat dan kita harus menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Apakah hidup kita sudah berarti Bapak Ibu? Hidupmu berdampak? Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Berjalan di dalam tangannya. Ya, nanti sharingkan ini pernyataan dari Steve Jobs ini. Apakah hidupku sudah menciptakan sesuatu yang berarti?
Apakah hidupku sudah berdampak? Atau apakah hidupku selama ini nggak mau berubah? Menuntut perubahan, tapi tidak pernah mau berubah. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, perubahan itu bukan dari luar. Perubahan itu selalu datangnya dari dalam. Kesadaran kita bahwa kita ini dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah lebih lagi kepada setiap kami. Untuk kami bisa semakin mengerti bahwa hidup kami ini mengalami perubahan setiap waktu. Dan hidup kami ini penting di mata-Mu. Hidup kami ini berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami menyadari hari ini Tuhan, untuk kami berdampak, perubahan tidak akan datang jika kami menunggu orang lain. Kami adalah perubahan yang kami cari. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.